Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Halim Al-Karim. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين المطهرين وصحابته غر الميامين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، al-muhtaramun, al-muhtarimat, wahai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, insyaallah kita semua mulia karena Islam, iman dan ihsan kita kepada Allah. Amin. Walaqad karramna bani Adam wa hamalna yashkurun. Aku muliakan, kata Allah, anak Adam. Jadi kita ini, anak Adam itu masih seumpama hanya berstatus sebagai anak Adam saja, belum perhitungan yang lain, itu sudah dimuliakan oleh Allah. Bagaimana Allah memuliakan anak Adam? Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Saya muat, saya tempatkan anak Adam itu di atas daratan, bahkan di atas lautan. Bisa hidup di atas laut. Kapalnya besar, berbulan-bulan berlayar mencari ikan atau ngantar penumpang. Kita punya teman-teman kerjanya di laut, di atas laut. Itu membuktikan Allah memuliakan anak Adam. Wa razaqnahum minat thayyibat, kata Allah. Aku kasih rezeki mereka yang baik-baik. Jadi yang kita syukuri manakala Allah memberikan kita rezeki yang baik, yang halal. Kadang-kadang manusia tidak sabar, padahal rezekinya itu sudah diatur oleh Allah. Jumlahnya, waktunya, kapan datangnya, itu sudah ada aturannya. Sudah ada takdir, ada qadar dari Allah Subhanahu wa taala, dan bentuknya halal. Namun manusia banyak yang tidak sabar. Wa kanal insanu ajula. Manusia itu banyak yang tergesa-gesa. Aslinya tergesa-gesa. Khalifah Ali pernah suatu saat di Irak. Waktu Irak sudah ditaklukkan dan akhirnya menjadi ibu kota Islam. Ibu kota Islam. Ketika beliau ke sana dan tinggal di sana sebelum terbunuh, suatu saat beliau mau memasuki sebuah tempat, sebuah gedung atau tempat. Di depan gedung itu ada orang berdiri. Lalu beliau ingin masuk, turun dari kuda. Beliau titipkan kudanya itu. Amsik, tolong pegangin kuda saya. Kemudian Khalifah Ali masuk. Setelah keperluan selesai, beliau keluar. Orang yang pegang kuda tadi sudah tidak ada, sudah pergi. Tinggal kudanya berdiri di depan gedung itu atau di depan rumah situ tanpa tali kendali. Kendalinya ini nggak ada, orangnya juga nggak ada. Kata Khalifah Ali, mana tadi orangnya? Saya sudah nyiapkan
uang 2 dirham, ingin ngasih yang pegang kuda, kalau sekarang tukang parkir lah, bayar parkir, 2 dirham. Ternyata orangnya pergi, tali kudanya mau dinaiki nggak bisa, nggak ada, talinya hilang. Khalifah Ali, kata Khalifah Ali, loh ini tali kuda saya, dari mana kamu beli? Dari pasar. Dari siapa? Oh ada orangnya begini-begini. Loh itu tadi yang pegang, berarti yang pegang ya, tukang parkir tadi, yang pegang kuda saya tadi. Masya Allah. Apa kata Khalifah Ali? Seandainya dia sabar sebentar saja, dia dapat mendapatkan rezeki dia yang halal. Rezeki yang dia yang halal. Karena dia tidak sabar, sama-sama dapat 2 dirham, tapi sekarang dia dapat yang haram, yang halal tidak jadi didapatkan. Kenapa? Karena tidak sabar. Itulah sifat manusia. Karena tidak sabar, akhirnya melakukan yang haram. Dapat juga uang, tapi bukan rezeki yang halal, dan juga tidak bisa dikatakan rezeki yang haram. Karena namanya rezeki itu mesti rezeki yang halal. Nah, maka kesabaran itu menentukan. Dan kesabaran menghindari yang haram, usahanya yang halal, itu bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bersyukur itu mendatangkan, menguatkan seseorang mendapatkan rezeki, lakukan yang haram, tidak melakukan yang, pasti datang rezekinya, pasti datang rezekinya. Karena dia menunjukkan dia bersyukur. Di mana bersyukurnya? Dia tahu, dia paham bahwa rezeki yang dari Allah itu adalah rezeki yang halal. Walaupun harus menunggu, dia harus bersabar. Sabarnya menjadi ibadah, karena sabarnya adalah sabar keikhlasan. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Maka Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah khawatir dengan jatah rezeki kita. Yang penting kita punya usaha sebisa kita, semampu kita, lalu kita tawakal, maka Allah mendatangkan rezeki yang memang menjadi jatah kita bersama. Rezeki yang terbesar, termulia adalah rezeki itu pemberian lebih, adalah rezekinya hati, rizqul qulub. Apa rezeki hati itu? Iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam muqaddimah ini sedikit kita tambahkan, mudah-mudahan menjadi perbaikan bagi kita semua. Orang iman, dengan iman dan ketakwaannya bisa naik pangkatnya menjadi auliaullah, wali-wali Allah, tanpa kecuali. Orang iman itu karena imannya dia menjadi kekasih Allah. Buktinya apa? Ada sampai orang itu menilai orang lain wali, tapi yang diwalikan ternyata sudah tidak sholat lagi, ternyata tidak punya malu lagi, jalan hanya pakai celana pendek. Kalau ada pentas naik gitaran, wali katanya, bisa nyanyi juga, bahkan nyanyiannya itu bukan nyanyi biasa, rocker, wali. Nah, yang mau kita ambil sisi baiknya dulu, bahwa memang di antara orang iman
Ada yang namanya wali itu ada. Tapi karena tidak dipahami apa arti wali yang sebenarnya, banyak orang yang salah paham. Alasannya apa? Buktinya wali apa? Katanya kalau sampai mengganggu orang itu, maka kamu kena kualat. Tuh. Kenapa? Orang pernah ganggu dia, tahu-tahu buta matanya. Katakan kita semua punya peluang menjadi wali, itu punya peluang. Kenapa? Satu, Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, ingatlah, perhatikan, kata Allah, ala, perhatikan betul, inna awliya Allah, sungguh yang namanya awliya Allah, awliya, wali-wali Allah itu besok kalau sudah masuk di alam akhirat, mulai kuburan, hari kebangkitan dan seterusnya sampai hari kiamat, sampai surga, nanti la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan tertimpa susah, tidak akan tertimpa rasa takut dan khawatir. Kenapa? Karena mereka wali Allah, aulia Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah, orang yang sangat dikasihani, dirahmati oleh Allah. Lalu Allah menjelaskan siapa mereka. Nggak dibiarkan, Allah nggak mengatakan yang kehilangan akal, yang nggak pakai baju, yang kalau begini nyanyi, jadi tampil di depan umum, kalau ngomong nggak ada. Allah mensifati dua. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sudah tidak sholat lagi, nggak puasa, nggak sholat, ngeloni bujune wong, misalkan, waliyadzubillah. Ada begitu, ada begitu itu. Bahkan itu sing dikeloni sak bujune bersyukur, alhamdulillah, untuk berkah wali, berkah maninya wali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh, saking terbalik pemikirannya, karena tidak tahu, tak punya ilmu. Allah mensifati dua, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang imannya kuat, tinggi, dan mereka bertakwa. Dalam hadis qudsi ditambahkan dua ciri-cirinya, paling tidak. Katakan dalam sebuah hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi wali saya, kata Allah, kekasih khusus saya, maka aku umumkan untuk dia perang. Aku akan perang dengan dia. Jadi kalau manusia itu pasang badan, Allah terdepan untuk membela walinya, waliullah, wali Allah. Siapa dia? Katakan orang yang mendekat kepada Allah dengan ibadah yang wajib. Perhatikan kata-kata dua, mendekat kepada Allah dengan ibadah yang wajib. Keempat, juga tidak henti-henti semangat mendekat kepada Allah dengan ibadah sunnah, dengan ibadah sunnah. Ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, sampai Allah mencintai, menyayangi dia, menjadikan dia sebagai waliullah. Apa tadi? Empat ya. Tolong ini disebarkan, paling tidak kita pahami supaya kita nggak salah memahami siapa wali Allah. Lalu yang kedua, kita berusaha menjadi wali Allah. Karena ayat dan hadis yang saya baca ini adalah motivasi agar kita tidak hanya menjadi orang iman biasa. Orang iman biasa. Enggak, kita dimotivasi sampai menjadi kekasih-kekasih Allah yang khusus. Dan ini tidak dibatasi, siapapun bisa, asalkan meningkatkan empat tadi: iman, takwa, istiqamah dalam
menjaga betul amalan wajib, jangan sampai ada yang kurang, kehusuannya, tumakninahnya kalau sholat dan semuanya, dan menertibkan semangat beribadah sunnah. Silakan, apa ahli puasa, apa ahli Quran, apa ahli zikir, apa ahli sedekah, pilih salah satu. Kalau bisa semuanya bagus, tapi kalau tidak, pilih salah satu di antara ibadah sunnah. Sampai akhirnya nanti Allah mengangkatnya, menempatkannya di derajat yang tinggi, menjadi aulia Allah. Kalau sudah aulia Allah itu, saudara, dalam syariat, secara syar'i Allah tidak memperhatikan siapa dia, apa kaya, apa miskin, Arab, tidak Arab, turunan Nabi, bukan turunan Nabi, sama di mata Allah. Yang dibedakan kewaliannya itu adalah hati tadi dan amalnya. Allah melihat hatinya, iman dan takwanya, kemudian amalannya, wajib dan sunnahnya. Bagaimana kalau sudah menjadi wali Allah? Dalam hadis ini tadi yang saya sebutkan, Allah menjanjikan karamah, kemuliaan bagi dia. Apa karamahnya? Kata Allah dalam hadis qudsi, kuntu sam'ahu alladhi yubsiru bih. Aku menjadi telinga dia yang dia gunakan untuk mendengar, alladhi yasma'u bih. Wa basaruhu, aku menjadi mata dia, alladhi yubsiru bihi. Wa yadahu, aku menjadi tangan dia, alladhi yabtishu bihi, yang dia gunakan untuk beraktivitas. Wa kuntu rijlahu, aku menjadi kaki dia, alladhi yamshi bih. Allah menjadi matanya, menjadi telinganya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Maksudnya apa? Anggota badan yang sangat menentukan ini, sangat menentukan ini. Lainnya itu menyempurnakan aja, tapi kalau aktivitas kegiatan yang menentukan ya mata, telinga, tangan, dan yang dipentelengi gitu, lemes, kalah. Contohnya siapa? Rasulullah. Ketika beliau tidur di bawah pohon, lalu pedangnya dicantolkan, tidur, datanglah orang desa, ambil pedang, dia hunus. Katakan, siapa yang bisa menjaga kamu, wahai Muhammad? Saya bunuh kamu sekarang. Nabi cuma menatap orang itu dengan mengatakan Allah. Lemes langsung jatuh. Nah, itu namanya wali Allah. Dengan pandangan mata saja, sorot mata dia jatuh, mentalnya lemes. Karena apa? Karena Allah menjadi matanya. Allah masih kekuatan. Ya. Zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'at, banyak yang seperti itu. Sahabat Nabi yang wali misalkan, ada orang menuduh dia mengambil tanahnya di Irak sana. Said, saya agak lupa namanya, Said bin siapa. Katakan, dia hanya tunjuk, kalau kamu dusta, kamu buta dan mati kecemplung jurang kamu. Gak lama betul buta dan matinya kecemplung jurang. Tuh, itu namanya wali Allah. Gak iso diapa-apa no. Karena Allah tadi, Allah perang. Allah siap perang membela walinya ini. Tangannya, matanya, telinganya. Bagagis, bagus-bagus, gus-gus, enggak. Semua bisa. Dengan 4 syarat tadi. Keimanan, ketakwaan yang tinggi betul, dinaikkan betul iman dan takwanya, dijaga betul amal wajibnya, tertibkan dan semangat menjalankan amal sunnah. Saya tak cerita satu sebagai contoh, namanya wali, kewalian. Perlu ini karena sementara ini hanya diceritakan, kadang-kadang wali itu banyak yang diceritakan justru waliul jin, walinya jin, yang bantu itu jin. Lalu sisi lainnya bahwa
kewalian ini juga perlu dikejar, tidak pernah dijelaskan. Kita semua dimotivasi oleh Allah menjadi wali-wali khusus Allah. Ya. Ada sahabat Nabi namanya Auf Al-Ashja'i. Suatu saat dia datang kepada Rasulullah ingin mengadu, melapor kesusahannya. Kata Auf, wahai Rasulullah, saya dan istri keadaan susah, tertimpa kesusahan yang luar biasa. Ada apa? Kata Rasulullah. Anak saya Malik ikut pasukan perang panjenengan. Lainnya sudah balik, sudah sampai di Madinah, Malik belum balik, wahai Rasulullah. Padahal Malik anak kami yang kami andalkan. Kami sudah sepuh, kami kondisi ekonomi rendah, tidak cukup, kami miskin. Malik tidak kembali, kami sedih, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ittaqillah wasbir wa akthir min qawli la hawla wa la quwwata illa billah anta wa zawjuk. Tingkatkan kesabaran, sabar, ikhlas. Ini ujian dari Allah. Ini iman. Sabar, ikhlas, karena ini ujian dari Allah. Ini pertanda iman. Dan tingkatkan ketakwaan. Kata Nabi, ittaqillah, ketakwaanmu naikkan. Lalu perbanyak, jangan berhenti mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Doanya gampang, mudah, semua orang bisa. La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak punya upaya kekuatan apapun tanpa pertolongan Allah. Ini kata-kata tawakal sepenuhnya kepada Allah. Allah yang maha kuasa, Allah punya kekuatan. Pulanglah Auf ke rumah. Kata istrinya, wahai suamiku, Rasulullah berpesan apa? Ada apa? Apa solusi dari Rasulullah? Kata suaminya Auf, tidak ada dek, kecuali beliau berpesan kita harus sabar, tingkatkan iman dengan ketakwaan, dan jangan berhenti. Jangan berhenti. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Lumayan dapat hiburan sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kata istrinya Auf, sadaqa Rasulullah. Nyampe istri ini, benar Rasulullah, pasti benar. Kita memang harus lebih kuat lagi ketakwaannya, imannya, dan tawakalnya kepada Allah. Maka duduklah menjelang malam gini, Auf dan istrinya duduk berzikir pada Allah hanya dengan mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Tapi jangan dilihat suaranya, bunyinya, hanya lafadznya diucapkan dengan penuh apa? Tengah malam ya, sudah ada yang dodok pintu, dok 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 dok. Assalamualaikum. Setelah dibuka pintunya, ternyata anaknya sudah ada di depan pintu, namanya Malik. Wahai Malik, wahai anakku, senang bapak ibunya. Dikatakan, Malik, ada apa? Kenapa kamu terlambat? Yang lain sudah pulang, kamu baru pulang. Kata Malik, saya ditangkap oleh pasukan kafir, Pak. Dan saya dibawa ke tempat yang jauh. Saya dibelenggu, kecek dengan besi yang besar di tangan, di kaki, nyeret aja, jalan aja susah, dirantai, diikat. Baru tadi ini maghrib lah itu, baru masuk malam tadi, saya berusaha melepaskan diri, tapi tidak bisa saking kuatnya. Lalu menjelang tengah malam, tahu-tahu kok lingkaran besi ini kok terasa melebar, di kaki juga itu melebar, tahu-tahu lepas. Nah, disitulah saya menyelamatkan diri. Bahkan saya bawa kambing-kambing mereka, go kambing wakeh dalam sebuah
riwayat itu ribu, bukan ratus bawa kambing. Tapi Malik Auf ini, sahabat Nabi ini heran, loh itu tempatnya kan jauh sekali, bagaimana mungkin kamu sudah bisa sampai ke rumah dengan begitu cepatnya? Apa kata dia? Setelah belenggu itu lepas, tahu sak kambing-kambingnya sudah sampai di depan rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datanglah Auf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Auf bercerita, Rasulullah mengatakan, absyir ya Auf, bergembiralah wahai Auf, Allah sudah menurunkan ayat tentang kamu dan anakmu. Apa ayatnya? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apa yang mau kita ambil, Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah? Ini contoh wali. Wali. Karena dalam hadis tadi diterangkan masih ada dua janji Allah. Di samping Allah menjadi kakinya, menjadi tangannya, Allah menjanjikan la in sa'alani la u'tiyannahu. Kalau dia minta pasti aku kasih. Wala in ista'adzani la u'idzannahu. Kalau dia minta tolong, minta perlindungan kepadaku, pasti aku tolong dia. Saudaraku yang dirahmati Allah, kejadian seperti ini banyak, tidak hanya zaman dulu, zaman sekarang yang betul-betul pertolongan Allah. Betul-betul pertolongan Allah. Para ulama, para kiai yang betul-betul konsisten dengan tadi keimanan, ketakwaan, ibadah, bahkan orang biasa, orang bahkan nggak kenal, banyak. Saya mendapati di Arab itu orang ahli ibadah banyak sekali, dan kadang-kadang orang nggak kenal dia. Kenalnya itu kalau sudah ada karomahnya muncul, cerita seperti itu banyak sekali. Kalau sahabat Nabi ya bisa hampir semua itu. Khalifah Umar, Khalid bin Walid. Ketika Khalid bin Walid ditantang oleh orang Nasrani, ya, wah panglima Islam, kalau kamu minum racun ini tidak mati, maka kami akan masuk Islam. Wali Allah ditantang. Tawakalnya muncul kepada Allah. Ya Allah, kalau memang jalannya mereka masuk Islam harus dengan lewat saya minum racun ini, bismillah, selamatkan ya Allah. Minum klok racun, tidak mati Khalid. Masuklah mereka ke dalam Islam. Yang ditanya, minum racun betul kok gak mati betul? Karena apa? Karena kematian itu ada di tangan Allah. Racun itu hanya perantara saja, perantara kematian. Ketika Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Nah, itu kita sekarang yang mau kita bicarakan ini bukan kita cari hebat-hebatan biar jadi wali, bukan. Fokusnya pada kesempatan itu bisa dimiliki oleh kita semua. Yang kita kejar itu kewalian di mata Allah, bukan di mata manusia. Adapun di mata manusia kalau oleh Allah ditampakkan, yaitu urusan Allah, bukan urusan kita. Ya, yang kita kejar itu kita masing-masing ini orang iman punya peluang menjadi wali Allah, menjadi manusia hamba yang paling terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling disayang oleh Allah, yang pasti di akhirat nanti la khaufun alaihim walahum yahzanun. Semoga kita dapat menjaga 4 hal tadi yang kita sampaikan agar kita naik pangkat, naik derajat menjadi orang iman yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bacakan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu adalah usulul iman, tentang pondasi iman. Bismillah, agak seram. Pertemuan yang lalu sampai di
hadis yang ke, nggak ada yang tahu, nggak ada yang pegang kitab. Saya juga ragu-ragu ini yang keberapa. Mudah-mudahan yang ketiga. Hadis yang ketiga akan kita bacakan, ini tentang bagaimana kita menguatkan pondasi iman kita. Hadis yang kita Nabi Hurairah radhiyallahu anhu marfu', yaminullah mal'a, tangan kanan Allah itu penuh, la taghiduha nafaqatun, tidak akan mengurangi sedikit pun yang ada di tangan kanan Allah, belanja atau rezeki yang diberikan kepada semua makhluknya, nggak akan mengurangi. Tangan Allah itu penuh. Sahaul laili wan nahar, sangat dermawan, memberikan yang tanpa batas di waktu malam, waktu siang. Kata Rasulullah, ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard. Coba kalian perhatikan apa yang diberikan oleh Allah kepada semua makhluk semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Kira-kira berapa banyak itu yang diberikan kepada semua makhluk? Kalau manusia ini apa yang diberikan oleh Allah? Uang, makanan, minuman, pakaian, apalagi kesehatan, vitamin, keselamatan. Semua ada pemberian dari Allah, ada di tangan kanan Allah. Semua makhluk dikasih semenjak Allah menciptakan langit bumi, tidak mengurangi apa yang ada di tangan kanan Allah. Fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi. Allahu Akbar. Ini menunjukkan keagungan Allah. Kita percaya, kita beriman bahwa segala rezeki, segala pemberian ada di tangan Allah yang selalu penuh. Yang selalu penuh. Semua rezeki itu dari Allah. Keimanan apa yang bisa kita kuatkan di sini? Ketika kita paham betul bahwa segalanya ada di tangan kanan Allah, maka kita yakin Allah yang maha penyayang, yang maha pemberi, ya, akan memberikan, menganugerahkan kepada hambanya. Maka kita berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, tidak ragu dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keimanan. Kita bayangkan Nabi Sulaiman, seorang raja yang sangat kaya raya. Suatu saat beliau ingin memberi makan ikan. Ingin beri makan ikan karena sudah merasa hartanya berlebih. Ikan saja di lautan, baru lautan di sekitar kerajaannya saja makanan yang disiapkan sudah habis. Apa kata Nabi Sulaiman? Allahu ghaniyun 'anil alamin. Kalau harta saya yang saya merasa sudah banyak ini sampai sekarang, sampai hari kiamat, ikan pun itu yang ngasih makan Allah, yang besar yang kecil, semua rezekinya dari Allah dan semua ada di tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa Allah itu maha agung. Suatu saat dalam cerita Israelian, ini meningkatkan iman kita, menguatkan iman kita kepada Allah, kepada kekuasaan Allah. Nabi Sulaiman duduk melihat semut. Mungkin masih ingat. Lalu ada katak, kodok, mendekati semut, buka mulutnya. Semut ini naik. Semut ini membawa makanan sedikit, Allahu alam apa makanannya. Di ujung dia sunggi, dia masuk ke dalam mulutnya kodok ini. Kemudian kodok nutup mulutnya, dia masuk ke air di pantai itu. Dia berenang sampai naik di batu karang yang
keluar mencungul dari permukaan air. Kemudian kodok itu naik di batu karung, dia dibuka mulutnya, semut itu turun. Ditunggu aja sama kodok ini. Enggak lama semut datang lagi, kodok buka mulutnya lagi, masuk dia. Langkup gini, berenang lagi, masuk lagi. Sampai ke pinggir pantai, buka lagi, semutnya turun. Nabi Sulaiman heran. Tapi semut, ada apa? Kok aneh sekali, ada apa ini? Apa kata semut? Wahai Nabi Sulaiman, saya diperintah oleh Allah untuk membawakan makanan rezekinya ulat yang sakit di dalam batu karang itu. Nuh, coba. Ulat di dalam batu karang sakit, ada rezekinya. Ada rezekinya. Sampai lewat semut, perantara semut. Allahu Akbar. Sekecil apapun semua ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah agungkan Allah. Pahami sifat-sifat Allah yang sangat agung itu sebagaimana yang diterangkan dalam hadis ini. Gak perlu takut kita. Orang yang berpasrah kepada Allah pasti ditemukan jalan kemudahan pada akhirnya. Wal qistu biyadihi biyadil ukhra yarfa'u wa yakhfidhu. Keadilan ada di tangan Allah yang satunya lagi. Para ulama mengatakan tangan Allah itu dua, tapi jangan Anda samakan dengan tangan Anda. Tangan Allah ya tangan Allah, enggak sama dengan tangan kita. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah. Penamaannya sama, tapi hakikatnya tidak sama. Kita hanya percaya saja karena Allah tidak menjelaskan bagaimana tangannya, tidak dijelaskan. Tapi kita menyebutkan Allah, menyatakan Allah punya tangan. Lima khalaqtu biyadai, aku menciptakan Adam dengan dua tanganku. Orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah dibelenggu, pelit Allah. Banyak sekali ayat yang mentasbit, menguatkan bahwa Allah memiliki tangan. Tapi kita beriman tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Tangan yang satunya para ulama mengatakan tidak boleh dinamai tangan kiri. Itu yang banyak para ulama. Karena Allah menamai dua tangannya dengan tangan kanan supaya bebas dari persangkaan aib dan ada yang lemah. Kalau bilang tangan kanan dan kiri kita lebih lemah daripada yang kanan. Di sifat Allah, di zat Allah tidak ada yang lemah, semua kuat. Tidak ada yang kurang, semua sempurna. Keadilan ada di tangan kiri Allah. Apa maksudnya? Allah menaikkan dan menurunkan keadilan. Allah mengatur yudabbirul amra minas sama ilal ard dengan keadilan. Allah mengatur semua hambanya atas dasar keadilan. Tidak ada dari sifat Allah yang tidak adil. Pasti Allah adil dalam membagi apapun kepada hambanya, dan di dalam takdirnya maupun dalam syariatnya. Allah tidak pernah tidak adil, tidak pernah menganiaya. Nah, bagaimana ada orang lahir ada yang cacat? Di mana keadilan Allah? Mungkin orang bertanya, ada orang wajahnya ada yang tampan, ada yang setengah, ada yang tidak tampan. Di mana keadilan Allah? Maka keadilan itu tidak harus sama. Keadilan itu menempatkan makhluk pada tempatnya. Contoh, kita saja misalkan punya anak yang satu besar, satu kecil. Yang satu perlu biaya, taruhlah baju saja. Yang satu gemuk, satu kecil. Tidak mungkin kita perlakukan sama. Dan kita mengatakan
Kalau yang besar ya kainnya mesti lebih banyak. Kalau yang kecil kainnya lebih sedikit, kurang. Nah itu sudah adil tuh, sesuai dengan kain. Begitulah kurang lebihnya keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud. Komplain Nabi Daud, mana keadilan Allah, mana buktinya, saya kok begini. Kata Nabi Daud, Allah pasti adil kepada semua. Tidak mungkin Allah mengkhianati atau mengurangi hak-hak hambanya. Tidak lama datang rombongan pedagang ke kerajaan Nabi Daud. Mereka membawa sedekah, masing-masing dalam sebuah dewa 100 dinar. 100 dinar diserahkan kepada Nabi Daud. Setelah ditanya, kata Nabi Daud, kenapa anda semua datang ke sini dan menyerahkan sedekah? Mereka katakan, kami ini pedagang yang berlayar di laut, wahai Nabi Daud. Ketika di tengah lautan ombak besar, perahu kami bocor. Kami sudah mendekati tenggelam. Mari katakan Allah adil, ini milik kamu. Serahkan oleh Nabi Daud. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, keimanan kita berkaitan dengan iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu diantaranya percaya penuh, yakin penuh dengan kekuasaan Allah, dengan kekuatan Allah yang menyebabkan kita tawakal, kita dekat dengan Allah, itu keimanan. Maka akhir zaman keimanan itu akan menipis sampai orang itu hanya kenal namanya saja dengan Allah. Kehusyuan tidak ada, kedekatan tidak ada. Sehingga kata Rasulullah, ada orang sore masih iman, paginya sudah kafir. Dan ini maka para ulama mengingatkan, ketika saya berguru di Mekah, masalah iman yang seperti ini, saudara, seperti ini, sekecil-kecilnya itu betul-betul para ulama sana menterbiah, mendidik kita untuk dekat dengan Allah, tingkatkan, kenal, ma'rifatullah. Berarti kitab yang saya bacakan ini kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang mujaddid yang pembaharu di sana, yang menegakkan tauhid, menegakkan sunnah. Beliau punya kitab namanya Usulul Iman. Beliau menulis fondasi iman kita. Penutup hadis yang keempat, Rasulullah melihat 2 ekor kambing yang sedang tarung. Napa nek serutukan niku tanduk. Faqala atadri fima tantahan ya Abu Dzar. Abu Dzar ada di situ. Hei Abu Dzar, kamu tahu enggak kenapa 2 kambing ini bertengkar? Napa ngarannya? Tarung ini. Napa? Tukaran, apa tukaran? Ditanya, Abu Dzar, kamu tahu enggak apa ini masalahnya? Apakah rebutan wedoan cewek apa-apa? Kamu tahu enggak? Kata Abu Dzar, saya tidak tahu. Lalu Rasulullah mengingatkan Abu Dzar, menghubungkan kepada Allah. Rasulullah mengatakan, lakinnallahu yadri wa sayahkumu bainahuma. Abu Dzar, tahu enggak kamu? Allah tahu apa permasalahan 2 kambing ini. Allah Maha tahu. Dan besok hari kiamat Allah akan menghukumi. Di sisi Allah bagaimana manusia, pasti sekecil-kecilnya permasalahan besok akan dibahas. Ini namanya keimanan, saudara. Sehingga orang itu takut, takwanya naik, takut kepada Allah. Dia bersih dari hal-hal yang buruk. Pertengkaran, tidak ingin menang sendiri, takut dihukumi besok insya Allah. Contohnya siapa? Khalifah Abu Bakar itu kalau sudah terlanjur bertengkar mesti maaf duluan, minta maaf duluan. Pernah dengan Khalifah Umar ada permasalahan, percekcokan, lalu
Abu Bakar mengatakan, sudah, aku minta maaf, maafkan aku. Umar melengos dan pergi, diikuti, maafkan aku Umar, maafkan aku Umar. Terus Umar sampai masuk rumah, Abu Bakar depan pintu, maafkan Umar. Gimana Umar? Ditutup pintunya, blok. Akhirnya Khalifah Abu Bakar pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, saya ada permasalahan dengan Umar, saya sudah minta maaf tapi dia tutup pintu. Nggak lama Umar di rumah sudah hilang emosinya. Udah hilang emosinya, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat Umar dengan pandangan marah. Kata Rasulullah, bagaimana perlakuan kalian kepada Abu Bakar? Abu Bakar adalah teman dekatku, kekasihku, orang yang paling berjuang. Ketika kalian semua mengatakan dusta kamu wahai Muhammad, dia sudah mengatakan sodakta, benar kamu Muhammad. Dia manusia yang pertama kali masuk Islam. Rasulullah marah. Yang mau kita ambil Abu Bakar, padahal beliau mungkin beliau tidak marah, mungkin beliau tidak salah, tapi minta maaf duluan. Minta maaf. Karena apa? Karena pertengkaran besok akan dibahas insyaallah, kalau enggak selesai di dunia. Ini masalah kecil saudara. Tapi kalau seseorang sudah mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal hukum-hukum Allah, nanti akan menimbulkan ketakwaan yang tinggi. Takwaan yang tinggi sehingga membawa akhlakul karimah, membawa pergaulan bermuamalah yang baik dan seterusnya, membawa kehusuan, membawa semangat baru. Inilah yang mari kita semua tingkatkan sebagai hamba Allah, sebagai orang iman di akhir zaman. Karena akhir zaman ini cobaan dengan masalah keimanan ini sangat luar biasa. Kalau kita tidak berhenti pegang HP saja, itu cobaannya sudah banyak. Nah, sobat, belum lagi pergaulan, belum lagi yang mana itu akan mengurangi iman kita. Semoga Allah memudahkan kita menjadi hamba-hamba yang semakin kuat imannya, semakin kuat ketakwaannya, sehingga kita punya semangat tinggi untuk mencapai waliullah, menjadi wali Allah yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang disampaikan dapat